Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Wanyambe, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang menyerahkan kalian kepada majelis agama dan mereka akan menyesat kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita yang akan kita renungkan hari ini berkaitan dengan perutusan keluarga Kristiani. Yesus hari ini berbicara tentang perutusan. Semua orang yang mengikuti dia, termasuk keluarga-keluarga Kristiani, ia berbicara tentang tantangan, pergumulan dan suasana yang harus dialami ketika menjalani perutusan ini. Di dalam perikop itu dikatakan di sana, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Tuhan Yesus tidak sekedar berbicara tentang tugas perutusan yang melekat dengan dirinya sendiri, tetapi pada semua orang yang mau hidup berkeluarga. Tuhan Yesus lebih jauh berbicara tentang nasib, suasana, dan keadaan orang atau keluarga-keluarga Kristiani itu sendiri. Hal itu berkaitan dengan tugas dan misi mereka sebagai keluarga yang bersaksi tentang Kristus sendiri. Dengan menggunakan gambaran tentang domba dan serigala, Tuhan berbicara tentang pergumulan, tantangan, cobaan, dan ketidaktenangan, bahkan yang akan menimpa dan menggerogoti nasib hidup dan ketenangan keluarga-keluarga Kristiani itu sendiri hanya karena tugas dan perutusannya. Karena nama Kristus, keluarga-keluarga ini diibaratkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba gambaran tentang hewan yang disayangi dan dipuja, sementara serigala adalah hewan buas dan ganas. Dengan gambaran ini Tuhan hendak mengisahkan tentang perjuangan, kegelisahan, dan tantangan yang akan dialami dalam pewartaan kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita untuk bersiap diri untuk menjalani perutusan itu dengan sadar. Sebagai orang Kristiani dalam kondisi apapun, semenjak kita mengenal Kristus, pada saat yang sama kita mengenakan sebuah identitas, sebuah tugas, sebuah perutusan untuk mewartakan Kristus. Kita mewartakan dengan gaya hidup yang nyata, kemampuan untuk mengelola dan memecahkan persoalan-persoalan pelayanan, juga kemampuan untuk tetap berjuang kokoh menjadi pewarta kebaikan adalah hal yang sungguh sangat diharapkan oleh Kristus sendiri. Menjadi pengikutnya tidak sekedar menjadi anggota gereja yang pasif, tetapi siap untuk tetap bersaksi tentang Kristus walau kita mendapat cobaan, gangguan, penolakan, bahaya, dan ancaman. Kita berusaha untuk tetap kokoh dan berjuang menjadi pewarta Kristus yang tidak membiarkan diri kita menjadi santapan serigala-serigala zaman ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami.
Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan di pagi hari ini, seluruh aktivitas kita juga sepanjang hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh